Dulu ada konspirasi katanya lo pernah hampir diperkosa, Le. Bener apa enggak, Le? Itu beneran. Hah, Itu beneran? Ini eksklusif Itu beneran. hanya di podcast gua. Fans-fans Lele pasti nggak tahu. Halo semua, balik lagi di podcast OPK, Obrolan Pulang Kerja, bersama gua Desmond Saragi. Gue Ulan Ibrahim. Dan gue Sebastian Fieri. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa nih. Temen SMA gua, dia juga sempat terkenal di TikTok, masuk ke YouTube juga, terus juga sempat di interview sama Grite. Keren. Tahu nggak lo pada siapa? Tahu. Udah tahu dong. Kalau udah tahu kita mending nggak jadi aja, batal ya. Iya. Saya tahu, Mon. Udah tahu. Ini Rahel Florencia kan? Bukan dong. Rahel V-nya bukan tentunya dong. Ini adalah Monica Rahel. Oke, tepuk tangan sedikit mungkin. Gue pengen nanya deh, lu kan terkenalnya sebenarnya namanya dulu Monica Raja Lele. Kok bisa jadi Monica Rahel? Yang benar sebenarnya siapa nama lu? Jadi gini, nama gue kan sebenarnya kan Monica Rachel Pincarosea kan. Nah, Monica Raja Lele itu nama username social media gue. Cuma gue waktu gue pindah ke Singapura, orang-orang tuh lebih kenal nama gue namanya Rachel gitu loh. Iya, soalnya Raja Lele agak susah ya ngomong. Iya, bayangin aja kalau orang Singapura ngomong Raja Lele. Itu merek beras, kok tahu ya? Merek beras ya Raja Lele. Gimana Lele? Lu berarti sekarang kesibukannya lagi ngapain, bikin konten doang ya berarti ya? Konten spesifiknya tuh horor dan crime ya, crime scene gitu ya? Iya, sebenarnya gitu lebih ya? ke crime. Enggak, konspirasi gue malah belum pernah, tapi crime sih, crime terus horror cuma gue kayak seling-selingan doang sih. Katanya gue denger dari kabar burung, katanya lo udah ini mau mengapakan sayap jadi bikin konten senam katanya. Enggak. Kabar burung mengepakkan sayap. Apaan anjir? Mengapakan sayap biar makin terbang. Melebarkan sayap kan. Tapi kalau lo boleh sharing dikit ya, kenapa sih bisa awalnya lo tuh tertarik bikin konten-konten konspirasi dan crime scene gitu? Awalnya gue bikin konten apa awalnya gue suka crime nih? Boleh deh, awalnya lo suka crime dulu ya. Awalnya dulu mungkin. Oke, awalnya gue suka crime tuh gara-gara waktu gue kelas 2 SD nih awalnya. Jadi tuh gue sekolah waktu di SD, gue itu ada temen jemputan gue yang nyebarin flyer. Di mana flyer tuh ada kakak kelas gue yang hilang. Jadi kakak kelas gue tuh hilang gitu. Dia kelas 6 SD, gue kelas 2 SD. Dan seminggu kemudian ternyata mayatnya ditemuin di rumah kosong deket sekolah. Dia posisinya udah, ini sorry banget ya kalau misalnya orang tuanya denger atau apa gimana. Nggak nyebut nama sekolah kan? Iya, itu apa barusan? Dia ditemukan pokoknya tanpa busana, terus posisinya udah meninggal. Cewek sih, sorry, gue tadi agak cewek. Oh, cewek. Matanya dicongkel, dan dia juga diperkosa ya waktu itu kan. Nah, itu tuh ternyata dia, iya demi Allah. Jadi tuh waktu itu ternyata dia tuh pulang sekolah, kan dia ulang tahun tuh posisinya. Nah, terus dia pergilah sama teman-temannya ke mall terdekat mau makan gitu-gitu kan. Nah, pas pulang dia tuh diikutin sama satu pedo ini, yang mana sebenarnya pedo ini tadinya ngincer temannya dia. Cuma pas yang turun dari angkot duluan adalah si kakak kelas gue ini. Makanya si pedo ini ya udahlah ngikutin si anak ini aja, diikutin lah. Terus gue nggak tahu lah apa yang terjadi selanjutnya. Ayah anak itu diculik beberapa hari, kayak seminggu ke 2 minggu gitu, terus diperkosa, terus dibunuh kan. Kira di kelas 6 SD ya, Cel? Kelas 2. Dia kelas 6. Gue kelas 2 kan kelas gue itu kelas 6 SD. Nah, semenjak saat itu gue itu kan langsung mikir ya, ternyata orang jahat itu ini apa ya? Definisi jahat tuh luas banget dan kita tuh waktu kecil kelas 2 SD tuh tahu jahat tuh kayak gimana sih, paling kayak mainan kita diambil teman kita atau kita dipukul. Tapi kita nggak tahu kalau jahat tuh ada yang bisa sampai ke situ gitu loh. Dan anak kelas 2 SD, orang tua mana sih yang mau cerita tentang hal-hal kayak gini? Kan anak-anak kelas 2 SD kan pasti lebih sheltered kan. Nggak ada orang tua yang mau mengekspos anaknya terekspos sama hal-hal yang seperti ini. Jadi kayak gini tuh gue jadi penasaran sendiri, pengen tahu sendiri sejauh mana sih manusia tuh bisa jahat sama orang gitu loh. Jadi akhirnya gue jadi lega suka kayak true crime, terus gue nonton CSI, NCIS, semua Sebalang Kalir, semuanya gue nonton. Tapi dulu lu berarti cuman mengkonsumsi doang ya? Maksudnya lu cuman tahu doang berita itu, tapi lu waktu kelas 2 itu nggak mencoba kayak, ini kenapa gitu, lu belum mencoba mencari tahu ya berarti ya? Gue nanya ke nyokap gue, nggak dikasih tahu sampai akhirnya gue mulai punya internet tuh kan kelas 6 SD ya. Wah, itu pertama kali yang gue Google adalah, bukan Google dulu pakai Yahoo kan.
Yang pertama kali gue search adalah kasus itu. Dan ketangkap gak akhirnya si ininya? Ketangkap. Terus dia apain? Di proses hukum aja? Dihukum, setahu gue dihukum, tapi gue nggak tahu ya selanjutannya gimana karena emang beritanya juga ngegantung banget karena dulu kan internet juga belum yang sebesar sekarang ya, jadi beritanya nggak banyak gitu loh. Dan itu nggak lu angkat ke ini lu ya? Berarti ini eksklusif nih baru di podcast gue. Iya, gue nggak berani juga sih, gue takutnya kayak ngebuka luka orang tuanya atau gimana. Tapi yang kalau gue research tentang lo nih yang membuat lo naik ini kasus tentang cerita horor malah ya, cerita horor di itu lu cerita waktu SMP apa SMA sih, gue lupa deh. SMA kelas 1. SMA di salah satu sekolah yang isinya wanita doang. Betul. Itu dia sampai diundang ke Grite, Bas. Iya. Dan ceritanya tuh ada salah satu scene yang paling serem banget tuh ketika dia cerita soal dia setannya tuh kayak Salam Maria penuh rahmat gitu. Oh my god. Itu di openingnya YouTube juga ada kan? Iya, di opening YouTube. Dan serem banget sih. Gue baru buka nih, gue ngeliat tuh anjing teman gue serem banget mukanya ya. Itu bukan itunya dong, bukan ceritanya dong. Enggak, itu ceritanya sampai ngebum banget ya berarti di TikTok ya pertama ya itu ya. Gue lupa ya, pertama kali tuh kayaknya di YouTube itu. Oh, lu bikin di YouTube lo pertama? Jadi kan gara-gara gue sering cerita horor gitu kan, terus kayak ada yang bilang, "Kita bikin YouTube dong." Terus akhirnya gue bikin YouTube lah, terus gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue cerita horor kayak gitu kan. Terus selain karena gue disuruh juga, ada yang bilang, bikin YouTube Kak. Kayak keluarga gue juga udah capek udah dengerin gue ngomongin kayak gini kan, kayak ngomongin horor, ngomongin crime gitu kan. Kayak emang ngomongin lain gua. Sorry, emang sebelum lo bikin YouTube itu emang berarti lo ngobrol sama keluarga gitu, jadi kayak ketemu sama nyokap lo atau makan bareng? Saya ada kasus konspirasi deh mah gitu ya? Enggak, keluarga, pacar. Terus gue kayak ngomong kayak, lo tahu nggak gini? Lo tahu nggak gini? Lama-lama kan kayak, lo nggak ada yang bisa diomongin lain apa yang selain kayak gini? Mereka udah enak juga kan, kayak kok serem banget akhirnya kayak, udahlah lo ngapain kayak ngechat sama teman lo yang lain, cerita sama teman gue yang lain, teman-teman gue juga pada lo nggak ada yang bisa diomongin yang lain apa? Gue kayak akhirnya ya udahlah gue bikin YouTube aja. Ya kan jadi lo intinya pengen ada orang yang dengerin cerita lo gitu Lele ya? Karena gue excited. Gimana ya, gue excited. Gue bukan, jangan anggap gue kayak sosiopat atau gimana. Gue anggap gue excited sama kayak gini karena ada orang yang suka kartun, ada orang yang suka gambar, ada orang yang suka storytelling. Orang tuh beda-beda lah interestnya kan. Jadi kayak podcast juga kan ada niche ya, kayak lo kan kayak ngobrolin yang santai, ada yang orang ngobrolin tentang olahraga, ada yang ngobrolin tentang relationship gitu-gitu. Jadi gue mikirnya kayak pasti ada market juga lah buat kayak gitu. Sebenarnya sih agak menarik ya. Gue nggak pengen ngorek soal kasus yang di SMA lo ya. Tapi sebenarnya kalau ngebahas kasus-kasus yang ada di Indonesia tuh kan agak sensitif ya sebenarnya. Karena klarifikasinya akan sulit dan banyak orang yang pastinya akan meneror lo nih tentang kasus itu. Gue pernah kena sekali. Oh iya? Sampai komennya gue matiin. Jadi kan dulu gini. Dulu tuh gue punya TikTok. Tapi gue di ban, jadi sekarang ini TikTok gue yang baru. Nah TikTok itu tuh jadi kan kayak sarana gue kadang-kadang suka kayak gue baru upload video baru nih, cek lah segala macam bla bla. Nah itu gue ngebahas tentang salah satu kasus sensitif yang ada kaitannya sama lo, tau nggak sih keluarga yang presiden 32 tahun? Oh iya. Tahu gue. Iya, penyanyi ya. Ada bukan penyanyi, model. Jadi model ada. Model ya. Nah pokoknya gitu. Nah terus gue cerita tuh gue ngambil dari sumber-sumber yang ada aja di internet gitu loh. Kalau misalnya dari misalnya kayak dari Tempo ya, dia ngomongnya A ya gue tulis A lah, gue ngomongnya B gue ngomong B lah. Terus ada beberapa orang tua, maksudnya orang yang kayak umuran 40-80-an, pokoknya udah umuran nyokap orang tua kita gitu, langsung kayak komen, terus kayak kamu nggak tahu ya apa yang dialami mereka bla bla bla. Ada beberapa yang ngaku kalau misalnya mereka adalah kerabat dari keluarga tersebut lah. Marah banget sampai Instagram gue kayak ada yang bilang kayak kamu tuh kenapa sih kayak anak-anak zaman sekarang tuh bikin kayak gini, kayaknya mati ya kalau nggak nge-expose masalah gitu. Terus gue kayak kok gue disuruh mati bagaimana apa gitu kan. Waktu gue kayak ya Allah gitu kan. Itu sampai komennya gue off, terus habis itu sempat videonya juga gue gue hide juga beberapa hari, terus habis itu gue publish lagi lah, bodo amat, gak peduli juga sih gue. Terus akhirnya sampai sekarang lu udah masa bodoh lah ya dengan masa bodoh sih sebenarnya gitu. Orang-orang kayak gitu sekarang gini deh, kalau misalnya kita ngambil sumbernya juga dari internet kan, itu kan netral ya. Apa yang ada di internet sekarang lo ngapain iniin gue, lo ngomong lah sama misalnya katakanlah yang buka Tempo ya, lo kenapa nggak marah sama Temponya, kenapa nggak marah sama kayak apa platform-platform lainnya, kenapa lo marahnya sama gue gitu loh.
Karena kan gue ngambil dari yang apa yang ada di internet, dan apa yang di internet itu kan konsumsi masyarakat luas gitu loh. Iya sih benar. Tapi gue lihat, silakan Maul dulu. Enggak, gue pengen tahu. Tapi sebelumnya lo nyantumin nggak kalau dapat dari sini gitu? Dimension nggak ya? Kok. Oh, dimension. Ada sumbernya. Ada di bawah, ada di description box-nya juga. Oke. Tapi kalau gue ngeliat dari konten lo sih akhir-akhir ini lebih bahasnya di luar ya berarti ya, anak orang-orang luar negeri. Iya, karena abis itu terus gue kayak yaudah. Jadi sebuah pembelajaran juga ya. Nah itu masalah yang sekolah itu kan udah ratusan tahun tuh, alumninya kan banyak tuh, nggak ada tuh alumninya yang nyerang lu gitu. Karena mungkin juga ya kayaknya mereka juga kayak itu sih, cerita kan udah turun temurun ya, cerita tuh semua orang udah tahu, semua itu udah rahasia umum. Terus apalagi yang kebanyakan yang nyumbang cerita juga, yang ada beberapa yang ngalamin sendiri ya, yang ngalamin itulah yang cerita ke gue gitu kan. Jadi gue nggak yang gimana juga kan, kalau misalnya mereka mau nyerang gimana, masalahnya orang si sumbernya sendiri kok yang ngasih ke gue, dan cerita-cerita yang gue ceritain tuh ada luas dimanapun, bahkan ada bukunya juga gitu loh. Oke, jadi lu bukan tokoh utama lah ya, lu tuh udah orang keberapa kesekian bukan udah kesekian. Kalau misalnya ceritanya udah dipelintir itu kan karena itu mas sekolah udah lama banget, kejadian terjadi juga berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Benar. Jadi urban legend lah ya. Kayak semacam urban legend. Jadi gue anggapnya juga bukan lo dengar cerita, ya jangan terlalu taksub gitu loh, jangan terlalu mikir cerita lo tuh 100% benar gitu loh. Apalagi yang gue bilang udah dari tahun sekian, yang pelintir udah berapa ratus ribu orang gitu. Betul, bumbunya udah banyak banget ya. Udah banyak banget. Nah cuma kan di video lo yang itu kan lu sebenarnya bukan cuma ngebahas soal urban legend doang, tapi lu juga ngebahas soal apa yang pernah lu alami kan, yang salah satunya adalah tiba-tiba ada tulisan dari darah, ya kan? Oh itu di atap, dia di ceiling ininya. Jadi kan kelasnya tuh kan gede dan tinggi banget. Itu kan bentar. Itu kan sekolahnya panjang banget ya. Dari parkiran depan sampai belakang sampai ke katedral lewat kan? Oh, itu panjang banget, gede banget, dan kelasnya gede banget. Kejadiannya di mana berarti? Lu tuh yang di mananya? Gedung di mana? Di SMA-nya. Oke. Berarti SMA tuh yang belakang ya? Kalau yang depan tuh SD, setahu gue. Nggak, SMA tuh yang belakang di lantai 2. Atasnya SMP persis. Oke. Gue tahu soalnya dulu gue pernah daftar SD di situ nggak keterima soalnya. Jadi gue agak tahu deh sedikit tentang sekolah itu. Lu daftar SD nggak keterima kok bisa? Iya, emang gue dulu IQ-nya agak terjelembab lah, emang agak bego aja. Kebetulan dia ini gagal di FGD ya Mon ya? Gak ada FGD. Nah itu berarti aman ya, ketika lu bahas cerita itu aman ya? Aman. Yang bahkan kayak lu pernah ngalamin sendiri, nggak ada yang kayak komen kayak bohong ya. Ya mereka juga tahu itu sekolah emang udah tenar karena hal tersebut, jadi mereka kayak ya pasti terjadi. Nggak kaget gitu loh, lebih kayak nggak kaget terjadi. Jadi betul. Kayak kalau misalnya tiba-tiba ada yang muncul depan muka, mereka udah kayak ya udahlah, maklumin aja lah, anggap aja temen gitu. Ini gue pengen pertanyaan ini sorry ya gue potong dulu deh. Ini pertanyaan eksklusif banget sih. Jadi tuh dulu waktu kita tuh dulu ke ini kemana sih kita apa sih gue lupa namanya, anjir, live in. Kita live in dulu. Dulu ada konspirasi katanya lo pernah hampir diperkosa, Le. Bener apa enggak, Le? Itu beneran. Beneran. Ini eksklusif. Hanya di podcast gua. Fans Lele pasti nggak tau cerita ini. Silakan. Gimana? Wah, gokil. Ini beneran. Gua tahu karena gua saksi matanya waktu itu Lele lagi pindahan sama Ocha. Gua lihat, Le ngapain lu? Iya. Gua sama Ferry. Gue lupa deh. Lo ngeliat langsung. Lo ngeliat langsung, Mon. Enggak, gua kan jalan-jalan ya sama Ferry. Terus si Lele sama temennya namanya Ocha lagi jalan. Terus gue kenapa lu, Le? Ini yang punya ini gue anaknya bla 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 gitu. Ntar lu cerita detail ya. Kayaknya gue nggak sampai gitu deh. Gue paling gue ngomong gue pindah, tapi kayak gue mungkin cerita. Lo cerita ke Ferry, cuman gue denger. Lu deket banget kan lu sama Ferry. Oh jadi lo nguping ya? Iya. Kan gue sebelahnya persis. Terus dia cerita, iya itu tentang anaknya ini gue bla bla bla. Ntar Lele ceritain detail. Terus si Ferry ngomong gini, kalau diperkosa mah lu nggak mungkin, kalau Ocha mungkin. Gue ingat banget tuh dia ngomong kayak gitu. Ingat gue pakai Ferry ngomong kayak gitu. Gue ingat. Coba lu ceritain detailnya deh gimana tuh waktu itu. Jadi gini kan, waktu itu live in kan, dimasukin ke rumah ini. Gue nggak tahu kalau ibu itu punya anak laki-laki, dia cuma bilang dia punya anak. Terus sebenarnya ibunya udah sepuh juga kan, jadi kita kayak ya udahlah, kita bakalan nyaman lah di rumah ini. Nah sampailah malam hari tiba-tiba anaknya tuh datang. Anaknya tuh masih muda, umuran 20-an pertengahan lah, gue nggak tahu. Nah dia tuh tiba-tiba bawa temennya satu lagi.
Oke. Jadi ada 2 orang cowok, gue udah ngerasa gak nyaman. Gimana ya, gue kan kayak, karena ya, ini sebenarnya pengaruh juga ya, karena gue sering baca crime case, segala macam. Gue jadi lebih alert lah, gitu. Gue lebih alert kan. Gue kayak, oke, gue harus jaga-jaga nih kalau nanti malam tidur, segala macam. Dan tiba-tiba nih anaknya tuh telepon. Tapi dia ngomong pakai bahasa Jawa. Oh, lu tukeran nomor telepon berarti? Enggak, dia telepon teman-temannya. Oh, kita telepon dulu. Telepon teman-temannya. Ngapain gue juga tuh tukeran Si akrab, telepon. Sorry, ini tuh di daerah berarti ya, bukan di Jakarta ya? Di daerah. Oke. Gombong dulu, kalau nggak salah. Iya nggak sih? Nah, iya. Iya, pesantren. Gombong ya. Enggak, di daerah Gombong bener. Oke, serius. Terus. Nah, terus dia ngomong pakai bahasa Jawa, dia ngomong intinya dia bilang, sini ke rumah, ada 2 cewek gitu kan. Terus tapi dia nyamarin nama gue sama Ocha, disamarin, gue lupa namanya Maria sama siapa gitu. Sini ke rumah, ini asik loh, ada 2 cewek, siapa tahu mau gitu. Gue kayak anjir, Ocha kan nggak ngerti ya, gue ngerti kan karena di rumah gue tuh, jadi gue di trailing wall ya. Jadi gue bahasa Indonesia, bahasa umum gue. Tapi di rumah itu bahasa utama gue adalah bahasa Jawa. Kayak nyokap orang tua gue tuh ngomongnya bahasa Jawa. Jadi gue udah tahu persis dia ngomong apa kan. Gue kayak, oh my god. Terus gue bilang lah, abis makan gue ngomong lah sama Ocha, gini gue ceritain lah. So Ocha kayak panik. Aduh gimana dong Le, gitu kan. Duh gimana ya, ngomong sama Pak Yudi apa? Karena kan waktu itu yang jagain lingkungan gue adalah Pak Yudi kan. Terus Pak Yudi juga pas banget, rumahnya deket banget. Akhirnya gue ngomong lah sama Pak Yudi. Pak Yudi juga orangnya kebetulan kan care banget kan. Jadi kayak, aduh gimana ya, yaudah kamu tidur di rumahnya Syabia aja. Dan Syabia itu kebetulan rumahnya deket banget. Bahwa ini rumah gue, rumahnya Pak Yudi, sini rumahnya Syabia. Ya udah, akhirnya gue nginep lah sama Ocha di rumah Syabia. Tapi kita tuh kayak alibinya mau main di rumah Syabia, terus kayak pura-pura ketiduran gitu loh. Jadi nggak pulang. Nah paginya, Enggak, sebelum paginya. Jadi pas kita lagi ke rumahnya Syabia, tiba-tiba bener dong ada serombongan laki-laki, ada 4 atau 5 motor datang, ada cowok-cowok boncengan di situ semua. Lagi ngapain? Datang ke rumah itu. Datangnya pagi? Enggak, malam-malam itu juga habis telepon. Terus. Kita kan masih anjir, ya udahlah. Kita beneran lah nginep di rumahnya Syabia. Paginya nyokapnya datang, si ibu ini datang karena mungkin panik ya nyariin. Jam 6 pagi, belum jam 6 pagi diketok-ketokin rumahnya Syabia. Terus kita suruh pulang. Terus pas banget kita pulang itu laki-laki itu kayak baru ada beberapa yang masih ada di situ terus baru pulang gitu. Terus nggak jadi tuh ya? Ya, siapa yang mau jadi juga sih? Lu nggak jadi pindah, maksudnya lu nggak jadi pindah, balik lagi ke situ. Belum, kita balik lagi situ. Terus karena Pak Yudi juga kan takut lah kan, dia juga ngelihat kan tuh motor-motor datang, dia juga ngomong sama guru-guru yang lain. Akhirnya kayaknya mungkin dia ngomong sama guru-guru yang lain, terus mereka mikir kayak udahlah pindahin aja nih Lele sama Ocha, dipindahin gitu. Terus habis itu Pak Widi juga alibinya bilangnya katanya gue asma lagi. Ya gue kepo sih, berarti lo se curious itu berarti ya untuk ngetahuin pengen sejauh mana apa namanya kriminal itu terjadi. Terus nggak cuma kriminal, sebenarnya kita juga jadi tahu banyak hal ya. Gini deh, lo tahu nggak, lo bisa tahu misalnya ada korban nih meninggal, lo bisa tahu pembunuhnya itu orang terdekat atau bukan dari bekas cekekannya. Oh beda tuh ya? Beda, lo bisa tahu dari gitu. Gimana coba, mungkin lo bisa jelasin dikit? Jadi sorry lah, itu tuh ada ilmunya nggak sih? Ada sekolahnya tapi? Ada ilmunya, ada. Lo bisa kalau sekolah kriminologi atau forensik gitu, kayak gitu-gitu pasti lo tahu lah. Jadi sekolah tinggi percekekan Indonesia kan? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dicekek ya, kita itu kan berarti kan namanya prosesnya itu kan asphyxia. Jadi kita nggak ada oksigen yang masuk ke dalam otak kita kan. Jadi itu ada 3. Satu karena digantung, yang 2 ini karena dicekek. Nah kita ngebahas yang dicekek dulu nih. Jadi ada yang cekek namanya manual strangulation, itu pakai tangan. Yang kedua itu adalah ligature strangulation, itu pakai benda, bisa tali lah, stocking lah, apapun itu. Nah kalau manual strangulation, lo kan kalau dicekek orang, biar orang itu mati kan lo harus berhadapan kan. Iya, bisa cekek banting tuh ya. Bisa cekek banting ya. Smackdown. Gak gitu. Smackdown lah, itu Smackdown. Iya, Undertaker dong ya. Terus. Nah, lo kalau nyekek di depan, biasanya tuh adalah orang yang dekat. Karena apa? Orang dekat tuh mau lihat lo mati. Dia mau lihat mata lo. Dia mau lihat detik-detik lo tuh sengsara. Lo sekarat. Makanya dia dari depan. Tapi biasanya kalau orang yang nggak kenal, mereka dari belakang pakai tali. Sekarang gimana lo caranya dari belakang? Kalau dari depan lo nyekek pakai tali kan susah kan. Jadi lo harus di posisi di belakang orang tersebut untuk nyekek gitu. Terus kita juga bisa tahu kalau misalnya orang mati bunuh diri, kita tuh bisa tahu orang ini tuh matinya sebenarnya dibunuh atau karena bunuh diri.
Kalau posisinya dia digantung. Kalau perempuan tuh paling prominent ya. Jadi perempuan tuh kan kalau misalnya kita pakai scarf nih, pasti kita suka gini rambut kita dong. Iya. Biar nggak kekelilit. Biasanya yang ini kalau misalnya denger jangan ada yang ditiru. Takutnya gue mengedukasi. Gue takutnya mengedukasi yang nggak benar gitu kan. Ini bagus buat biasanya rating, nih. Oke. Jadi biasanya kalau orang yang dibunuh itu pembunuhnya tuh lupa, mereka tuh akan nyekek posisinya begini, jadi rambutnya masih ada gini, jadi nggak dikeluarin, nah kayak gitu. Itu langsung orang tahu, oh ini dibunuh. Kalau konspirasi di gue lu masih pada yang Peter menjawab langsung. Oh, Peter C. Peter. Peter C. Itu gue takut banget orang kayak gitu. Lu gue SMA gue dibodoh-bodohin. Peter, pake kamu di mana tuh? Pakai titik dulu. Iya, ternyata dia Peter, juga yang jawab. Nanti lu titik terus jawaban misalnya kayak hitam, nanti di pertanyaannya tulis kayak gue lagi pakai baju apa? Dia persis, tahu. Persis. Gue pernah main itu sama teman gue nangis. Iya. Gue juga pernah dikerjain itu takut. Kebetulan temennya Lele itu gue. Enggak. Beda dong. Sama dong kayak apa namanya tuh yang Simi itu Simi. Apa? Itu mah ini anjir autochat anjir. Autochat. BTW ada gak sih? Gue mau tahu ya, ada gak sih kayak jasa detektif tuh ada gak sih? Ada. Di Indo. Ada kan? Ada. Kalau mau cerita nih tapi ntar aja. Iya. Ada benar. Oh oke. Ada sih kan kalau kita ngomongnya bukan PI ya, kita ngomongnya 5 sekawan, istilahnya 5 sekawan, dia detektif gitu kan, jadi yang buat ngintilin orang, tapi gue nggak tahu ya detektifnya. Itu agen. Detektif Mori beda. Nah kalau ada cerita apa Mon? Enggak, jadi teman kita juga lu kenal lah pasti. Dia tuh pernah nyewa ini detektif. Siapa? Ada pokoknya teman kita. Sensor aja namanya nanti siapa? Iya. Pengen temen tahu cerita gue dulu atau pengen tahu cerita lebih lengkapnya nanti kita lanjutin di season 2 ya. Thank you Lele atas waktu yang sangat luar biasa ini, nanti kayak kalau ini kita undang-undang lagi deh buat ngomong konspirasi. Lo kalau mau collab sama kita juga enggak apa-apa kok, tapi enggak ngangkat, sorry ya. Thank you Lele. Thank you. Thank you.